Hello, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal custom ROM di Samsung Galaxy S20. Oke, untuk nomor model yang tepat, saya bisa menunjukkannya di pengaturan tentang ponsel. Di sini kita memiliki nama model yang tepat, SMG980F. Itu adalah versi yang saya miliki, dengan tingkat patch keamanan Android dari 1 Maret 2025 dan Android 13. Sekarang kita perlu mulai dengan membuka kunci bootloader. Untuk melakukannya, kita perlu membuka koneksi dan kita perlu terhubung ke Wi-Fi. Jadi pilih jaringan yang tersedia dan cukup hubungkan ke sana. Tekan tombol hubungkan. Oke. Kemudian kembali, gulir ke paling bawah, buka tentang ponsel, informasi perangkat lunak, dan sekarang kita perlu mengetuk nomor versi 7 kali berturut-turut sampai kita melihat bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Kemudian kembali ke halaman utama pengaturan, gulir ke bawah dan ketuk opsi pengembang. Di sini kita memiliki fitur pembukaan kunci OEM. Kita perlu mengaktifkannya. Bootloader kita belum sepenuhnya terbuka. Kita akan melakukannya di menu khusus, tapi kita akan melakukannya dalam beberapa detik. Saya ingin memberitahu Anda bahwa itu adalah hal yang perlu Anda ketahui, bahwa jika Anda membuka kunci bootloader, ponsel akan melakukan reset pabrik dan semuanya akan terhapus. Jadi ingatlah hal itu. Sebagai contoh, Anda bisa membuat cadangan data terlebih dahulu. Oke, sekarang kita perlu mematikan perangkat, jadi tahan tombol daya dan volume bawah, lalu matikan. Kita juga perlu menyiapkan kabel USB-C yang terhubung ke komputer kita. Dan sekarang kita perlu masuk ke menu khusus. Kita perlu menahan kedua tombol volume secara bersamaan dan memasukkan kabelnya. Tetapi jangan lepaskan tombol volume sampai Anda melihat menu ini. Sekarang tahan tombol volume atas, terus tahan sampai Anda melihat pertanyaan ini. Apakah Anda ingin membuka kunci bootloader? Layar ini cukup terang, jadi saya akan menahannya agar Anda bisa melihatnya di sini. Buka kunci bootloader. Kita ingin melakukannya, jadi klik tombol volume atas untuk mengonfirmasi. Sekarang kita perlu menunggu sampai ponsel menyala, lalu kita akan melalui proses pengaturan, dan kita akan memverifikasi semuanya di opsi pengembang. Apakah semuanya baik-baik saja? Untuk saat ini kita bisa mencabut kabelnya. Sekarang, sementara itu kita bisa mengunduh hal-hal lainnya. Jadi izinkan saya beralih ke desktop saya. Oke. Dan pertama-tama kunjungi halaman kami, hardreset.info. Anda bisa mengatur tautan dan pergi ke bagian unduhan. Oke. Kemudian ketik driver Samsung, klik cari, pilih driver Samsung, dan tekan tombol unduh, lalu kembali. Silakan ketik Odin, lalu pilih versi terbaru yaitu 3.14.4. Setelah itu, klik pada bagian yang ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol unduh untuk memulai prosesnya. Pergi lagi ke bagian unduhan dan ketik ADB, lalu pilih mini ADB dan fastboot dengan driver, dan tekan juga tombol unduh. Oke. Kemudian buka tab baru. Tautannya akan ada di deskripsi video. Dan di sini kita punya 2 folder. Kita perlu mengunduh custom recovery dan custom ROM kita. Jadi buka folder dengan custom recovery terlebih dahulu. Di sini kita akan mengunduh TWRP dan juga file VB Meta. Pilih keduanya, klik kanan unduh dan unduhan standar. Kemudian kembali buka custom ROM, dan di sini kita punya 4 custom ROM yang tersedia. Di video ini saya akan menunjukkan cara menginstal mungkin Lineage. Jadi mari kita klik 2 kali. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita perlu mengunduh 2 file penting, yaitu file Lineage, kemudian Mind the Gaps, dan juga file recovery IMG. Klik kanan, unduh, dan unduhan standar. Kita perlu terus menunggu sampai semuanya terunduh. Oke, sudah dimulai. Dan sekarang jika Anda mendapatkan pertanyaan ini, klik keep, dan sekarang semuanya telah berhasil diunduh. Sekarang buka file explorer Anda, pergi ke folder unduhan. Dan sekarang,
Mari kita mulai langkah awal ini dengan menyiapkan driver Samsung, aplikasi Odin kita, serta driver ADB yang diperlukan agar prosesnya berjalan lancar. Anda perlu mengekstrak ketiga file tersebut. Klik kanan, Anda bisa menggunakan WinRAR misalnya, lalu ekstrak ke. Jika Anda tidak memiliki WinRAR, tentu saja Anda bisa menggunakan aplikasi lain, misalnya 7zip, atau jika Anda tidak memiliki aplikasi tersebut, Anda juga bisa klik extract all, lalu ekstrak, dan itu juga akan berfungsi sepenuhnya. Dalam kasus saya perlu mengekstrak driver ADB karena saya lupa melakukannya. Klik kanan, ekstrak ke, dan sekarang kita sudah memilikinya. Oke, pertama mari kita buka folder berisi driver Samsung dan klik 2 kali. Dalam kasus saya, tertulis bahwa driver sudah terinstall, tetapi saya bisa mengulangi instalasinya, jadi saya akan klik ya. Oke, klik next, dan install. Oke, sekarang kita perlu menunggu. Kembali ke downloads. Sekarang buka folder berisi driver ADB, klik 2 kali, dan mulai setup ADB. Tekan W pada keyboard Anda, enter, Y, dan enter. Klik next. Klik install, oke, dan klik finish. Oke. Selanjutnya, silakan buka folder Android ADB Fastboot. Kemudian, klik 2 kali, pilih next, klik next lagi, dan terakhir klik install. Klik finish. Kemudian setup Universal ADB Driver, klik 2 kali, next, dan close. Oke. Kita perlu menunggu sampai driver Samsung kita juga terinstall. Dan sekarang di ponsel kita, mari kita selesaikan pengaturan dengan cepat. Pilih bahasa Anda. Tentu saja, saya akan tetap menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya, setuju. Mari kita lewati Wi-Fi, jadi berkat itu proses pengaturannya akan jauh lebih cepat. Berikutnya, lainnya, terima, lewati. Silakan tekan lewati, lalu lewati lagi, pilih lainnya, kemudian klik setuju. Setelah itu, tekan berikutnya selesai, dan oke. Nah, sekarang semuanya sudah berhasil dilakukan. Langkah selanjutnya, mari kita verifikasi status bootloadernya secara bersama-sama agar semuanya dipastikan aman. Buka pengaturan terlebih dahulu. Buka koneksi Wi-Fi, pilih jaringan yang tersedia, dan sambungkan ke sana. Boom! Sekarang kembali, gulir sampai paling bawah tentang ponsel, informasi, perangkat lunak, ketuk nomor versi, kembali, opsi pengembang, dan tampilannya harus persis seperti itu. Jadi kita memiliki fitur pembukaan kunci OEM yang sudah diaktifkan, dan kita bisa melihat kalimat di bawah ini, bootloader sudah terbuka. Itulah hal yang ingin kita capai. Sekarang klik selesai. Oke. Selain itu, jika Anda baru pertama kali menginstal driver Samsung dan driver ADB, saya sangat menyarankan untuk memulai ulang komputer setelah instalasi agar semuanya berfungsi dengan baik. Oke. Dan sekarang kita bisa mematikan perangkat, jadi tahan tombol daya dan volume bawah, lalu klik matikan. Oke. Sekarang mari kita buka unduhan. Dan sekarang kita perlu fokus untuk menyalin data lineage-nya terlebih dahulu, lalu jangan lupa juga untuk memperhatikan bagian mind the gaps-nya, dan untuk saat ini kita kerjakan 2 hal itu dulu saja supaya lebih teratur dan tidak ada yang terlewat. Jadi silakan tekan Ctrl+C untuk menyalinnya. Setelah itu, buka disk lokal Anda, lalu masuk ke katalog ADB. Nah, di sini Anda perlu menyalin lineage-nya dengan teliti, dan pastikan juga untuk memperhatikan bagian mind the gaps-nya ya. Oke. Dan sekarang mari kita lanjutkan ini prosesnya dengan menjalankan aplikasi Odin. Silakan cari icon Odin, lalu klik 2 kali pada file tersebut untuk membukanya. Klik OK. Sekarang kita perlu masuk ke mode unduh di ponsel kita. Ponsel harus dimatikan. Sekarang tahan kedua tombol volume. Masukkan kabelnya. Jangan dilepas. Terus tahan sampai Anda melihat menu ini. Dan sekarang tekan volume atas. Dan kita sudah masuk ke mode unduh. Selain itu, saya harus melihat aplikasi Odin. Ponsel kita telah muncul sebagai angka-angka ini. Itulah hal yang ingin kita capai.
Sekarang dibuka opsi dan pilih auto reboot dan factory reset time. Klik AP. Sekarang kita menginstal custom recovery kita terlebih dahulu. Buka downloads, pilih TWRP, lalu klik user data dan pilih file VB meta. Oke. Dan sekarang kita bisa klik start. Oke. Jika tertulis pas, nah itu berarti semuanya telah berhasil. Dan sekarang mari kita masuk ke custom recovery baru kita. Untuk melakukannya, tahan tombol volume bawah dan tombol daya sampai layar mati. Saat layar mati, kita perlu mulai menahan tombol daya dan volume atas. Dan saat Anda melihat logo Samsung, lepaskan tombol daya, tetapi tetap tahan tombol volume atas. Kita perlu terus menahannya sampai TWRP kita terbuka. Oke, saat Anda melihat logonya, Anda bisa melepaskannya. Sekarang buka wipe, pilih format data, ketik kata yes konfirmasi. Sekarang silakan kembali lagi ke menu utama, lalu pilih opsi Advanced Wipe. Setelah itu, pastikan Anda memilih Dalvik Data, Internal Storage, serta Cache untuk dibersihkan. Geser ke sisi kanan. Silakan klik tombol kembali, lalu klik kembali lagi, dan sekali lagi. Setelah itu, silakan pilih menu Reboot. Kemudian lanjutkan dengan memilih opsi Recovery untuk masuk ke mode pemulihan. Kita perlu terus menunggu. Kita juga bisa menutup Odin. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Oke. Sekarang buka file explorer Anda. Buka disk PC dan di sini ponsel kita seharusnya muncul. Ya, ini dia Galaxy S20. Klik 2 kali internal storage dan ke dalam folder itu kita perlu menyalin recovery kita. Ctrl+C, file recovery, dan tempel. Oke, kita sudah memilikinya. Sekarang di ponsel kita, klik install image recovery IMG. Silakan pilih opsi sebagai recovery, lalu geser layarnya ke arah kanan. Oke, sekarang silakan kembali ke menu utama, kembali lagi, pilih menu reboot, dan terakhir pilih opsi recovery untuk melanjutkan prosesnya. Oke. Sekarang buka factory reset dan pilih format data factory reset. Konfirmasi. Oke. Sekarang kembali. Pilih apply update, apply from ADB. Dan sekarang kita perlu membuka command prompt. Jadi ketik cmd, klik kanan, run as administrator, dan sekarang kita perlu mengetik. Sekarang biarkan saya memperbesarnya sedikit. Oke, mari kita mulai. Pertama, ketik cd garis miring, lalu tekan enter. Setelah itu, ketik cd spasi adb. Sekarang ketik adb spasi sideload spasi, lalu gunakan tombol tab pada keyboard Anda. Pastikan Anda mencari file lineage untuk melanjutkan prosesnya. Oke, semuanya sudah siap, dan sekarang silakan klik tombol enter di keyboard Anda. Seperti yang Anda lihat, sekarang proses instalasinya sudah resmi dimulai dan sedang berjalan dengan lancar. Pada dasarnya, kita hanya perlu memperhatikan apa yang terjadi di layar ponsel kita saja, jadi kita tidak perlu repot-repot melihat ke arah command prompt di komputer, Microsoft. Dan sekarang kita hanya perlu bersabar menunggu sampai proses ini benar-benar selesai sepenuhnya. Setelah itu, barulah kita akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu menginstal GApps ke dalam perangkat kita. GApps itu perlu karena tanpanya kita tidak akan punya akses ke semua layanan Google, termasuk Google Play. Jadi itulah alasan kita menginstalnya. Kita hanya perlu terus menunggu.
Oke. Prosesnya sudah selesai. Dan sekarang, sekali lagi kita perlu memilih apply update, apply from ADB, dan di command prompt, ketik lagi ADB spasi sideload spasi, dan sekarang menggunakan tombol tab, kita harus mencari gaps kita. Pilih gaps-nya, lalu konfirmasi dengan menekan enter. Prosesnya juga sudah dimulai. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel USB-C Samsung yang asli. Jika Anda tidak punya yang asli, tentu saja Anda bisa menggunakan kabel USB-C lain yang berkualitas baik, karena terkadang kabel berkualitas rendah tidak mendukung pengiriman data. Kita perlu terus menunggu. Oke. Jika muncul pertanyaan ini, pilih saja yes. Oke, di bagian bawah tertulis done. Jadi sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih reboot system now, dan sekarang kita akan mendapatkan custom ROM baru kita. Kita bisa mencabut kabelnya. Kita tidak akan membutuhkannya lagi. Begitu juga dengan command prompt. Saya akan beralih ke layar penuh hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa semuanya akan berfungsi. Mari kita tunggu sampai ponselnya menyala. Kita akan melewati proses pengaturan dengan cepat dan saya akan menunjukkan bahwa semuanya berfungsi. Layarnya responsif. Saya merasa bahwa saya harus segera pergi ke sana untuk melihatnya secara langsung dengan mata kepala saya sendiri, agar saya bisa memahami situasinya dengan jelas dan memastikan semuanya berjalan lancar sesuai rencana kita tanpa ada hal yang terlewatkan sedikit pun. Kita sudah memiliki animasi custom yang baru. Oke. Sekarang, pilih bahasa Anda. Klik mulai. Saya akan melewati jaringan seluler. Begitu juga dengan Wi-Fi. Berikutnya, saya pun akan melewati kunci layar. Lainnya. Terima. Lewati. Berikutnya, pilih tema Anda, terang atau gelap, terserah Anda. Begitu juga dengan metode navigasi. Saya akan tetap menggunakan gestur. Mulai. Dan seperti yang Anda lihat, ponsel kita telah menyala dengan OS baru. Dan sekarang, mari kita coba masuk ke menu pengaturan, lalu kita gulir ke bawah untuk memilih opsi tentang ponsel. Seperti yang bisa Anda lihat di layar saat ini, perangkat kita sudah menjalankan Android 16, dan sistem operasi Lineage OS juga telah berhasil terpasang dengan sempurna di ponsel ini. Dan berkat Gaps, kita juga memiliki Play Store. Baiklah. Dan sekian untuk video ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan berikan like, komentar, dan subscribe.